Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita ya, seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh terus datang di hadapan Tuhan. Karena sepertinya hari ini banyak yang tidak hadir, karena kemarin juga sudah ada beberapa yang hadir mengikuti ibadah sore, ibadah okumene di tempat ini. Tapi biarlah seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita mau bawa seluruh syukur kita di hadapan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna atas setiap hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang datang ke tempat ini, kita membawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ketika ada hati yang melimpah dengan ucapan syukur, kita datang ke rumah Tuhan dengan kesungguhan hati, maka di situ Tuhan akan nyatakan lawatannya, Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita. Mari kita sama-sama mau bawa hati kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat anugerahnya, buat anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari pribadi lepas pribadi, umat yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau bawa seluruh hidup kita pagi hari ini di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya mengajak setiap kita untuk kita boleh bersatu hati, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih dan anugerah Tuhan serta penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Bagi hari ini kami rindu Tuhan untuk membawa segala ucapan syukur kami. Kami rindu untuk membawa setiap pujian pengagungan kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan, Engkau hadir dan menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Karena kami merindukan bahwa Engkau lebih dari segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami menyerahkan setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Mungkin kami datang ke tempat ini dengan membawa segala keletihan kami. Mungkin kami datang ke tempat ini dengan membawa segala beban persoalan kami, dengan membawa segala sakit penyakit kami. Tapi biarlah pagi hari ini, ketika kami menghampiri tata-Mu yang kudus, kami datang sujud di hadapan-Mu. Maka di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa, menjamah setiap kami umat-Mu yang hadir di tempat ini. Dan kami mau taruh seluruh beban kami, seluruh persoalan kami, seluruh sakit penyakit kami di bawah kaki Yesus. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini, ibadah kami bukan menjadi ibadah yang rutinitas saja dalam setiap kehidupan kami, tapi kami rindu Tuhan, ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu semua umat-Mu mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ketika kami menyembah Engkau, ketika kami mengagungkan, meninggikan Engkau, maka di situ ada kuasa Tuhan bekerja. Terobosan demi terobosan terjadi bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Untuk itu Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama menikmati anugerah Tuhan. Kita mau sama-sama bawa korban syukur pujian kita di hadapan-Nya. Mari sejenak kita mau tanggalkan segala beban kita, sejenak kita mau tanggalkan segala kelemahan kita. Kita pagi hari ini mau mengingat kembali bagaimana Tuhan begitu mencintai kita, bagaimana Tuhan begitu mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Oh haleluya Yesus.
cara-cara Tuhan, cara Tuhan tidak pernah terhina. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, lebih lembut lagi katakan tak terbatas. Sungguh kami bersyukur, Yesus Tuhan.
anugerah-Mu tidak pernah terbatas bagi kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Mari pagi hari ini terus nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terus ingat kembali cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini jangan pernah ada yang melewatkan satu pun. Terus naikkan pujian syukur penyembahan-Mu di hadapannya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ingat kembali kebaikan-Mu. Ingat kembali kasih-Nya. Ingat kembali cinta-Nya dalam hidup kita. Yesus syukur.
umatmu di tempat ini. Dengan pengakuan iman dan mengatakan bahwa Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Yes, amin. Yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Kau rajaku. Sekali lagi dengan iman katakan Yesus Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya Bapa, ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, maka di situ Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Dan ketika kami menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, maka kami percaya Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan saja Tuhan turunkan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau terus bersukacita, kami mau terus menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, yang siap bersukacita lebih lagi, bersama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tetap bersemangat dan bersukacita Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Tetap bersemangat dan bersukacita. Siapa yang bisa, yang sudah merasakan sukacita daripada Tuhan, kasih tos kanan kiri muka belakang katakan, mari masuk kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Oh haleluya. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur dan berani di hadapan Tuhan. Kita mau masuk ke dalam Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa anugerah Tuhan itu kekal dalam setiap hidup kita.
saudara? Kayaknya bapaknya tidak ada ya. Ibu-ibu dan saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Masih kuat berdiri? Amin. Masih mau bersukacita bagi Tuhan? Amin. Masih mau bersukacita bagi Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa bukan untuk perkara yang tidak baik saja kita mengucap syukur, tetapi perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak baik bagi manusia, kita mau tetap mengucap syukur. Amin. Amin. Karena kasih Tuhan tidak pernah memandang segala keadaan kita. Kasih-Nya sempurna. Dan hari ini, percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan nyatakan atas setiap hidup kita. Percaya bahwa hari ini hari yang terbaik. Kita mau bersyukur kepadanya. Kita mau bersyukur kepada siapa? Siapa namanya? Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Siapa namanya? Siap bersyukur pagi hari ini? Kita menyatakan hari yang terbaik. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, ujianku takkan terhenti. Amin. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan sama Tuhan, akan terhibur.
Sudah panas Bapak Ibu Saudara? Sudah tidak dingin? Sudah tidak ngantuk lagi? Puji nama Tuhan. Mari saya berikan ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menyatakan, mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah berlalu. Mari saya persilahkan dari jemaat Tuhan, anak-anak muda. Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh adik kita.
Puji nama Tuhan. Kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Kak Talita menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan ketika Tuhan kirim ke Malang untuk berkuliah. Dan Tuhan juga mengirimkan dia untuk datang ke tempat ini. Jadi mengingatkan saya secara pribadi. Kalau Kak Talita tadi bercerita bahwa dia datang ke tempat ini bersama dengan temannya, temannya bilang kok ibadahnya seperti ini ya. Bapak Ibu Saudara, itu juga yang saya pertanyakan di dalam hati saya kepada Tuhan. Ketika kami berdua datang ke tempat ini, pertanyaan yang sama juga keluar dari hati saya. Bahkan saya menangis sekali datang ke tempat ini, 2 kali, ketiga kali, keempat kali, bahkan sampai ke 5 kali. Kami datang ke tempat ini, kami nangis dengan Tuhan. Karena waktu itu pernah hanya 3 orang saja yang ibadah, pernah sampai 5 orang saja yang ibadah. Saya sampai katakan sama suami saya, kita bisa nggak ya? Kita mampu nggak ya melayani tempat ini? Saudara, kalau boleh jujur, Tuhan melihat setiap hati umat-umatnya. Tuhan tidak pernah melihat seberapa pintarnya engkau. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besarnya kekayaanmu, berapa banyak mobil, uang, sepeda motor, rumah yang engkau miliki. Tuhan hanya melihat kemurnian hatimu ketika engkau datang mencari Dia. Tuhan tidak pernah melihat besarnya tempat ibadah. Tuhan tidak pernah melihat meriahnya ibadah yang dilakukan setiap umatnya. Kalau zaman sekarang kita melihat banyak gereja-gereja besar yang mereka ibadah, setiap kali ibadah seperti konser. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Saya tidak menghakimi gereja-gereja yang besar, saudara. Tapi Tuhan lebih mencintai, Tuhan lebih suka gereja-gereja kecil yang sederhana. Amin. Walaupun tidak ada alat musik, tetapi ketika umat datang menyembah Tuhan dengan segala ketulusan hati, dengan kemurnian hati untuk mencari Tuhan, di situ hati Tuhan disenangkan. Amin. Saya juga percaya setiap kita yang hadir di tempat ini merupakan kumpulan umat-umat Tuhan yang tidak melihat kemegahan yang dunia tawarkan, yang tidak melihat semeriah ibadah yang dunia tawarkan. Saya tetap percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini, kita adalah kumpulan orang-orang yang rindu terus mencari perkenanan Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan janji-janjinya dalam setiap hidup kita. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Amin. Mari berapa banyak pagi hari ini ketika kita datang ke tempat ini, kita datang dengan membawa segala beban apapun di dalam hidup kita. Seberapa banyak yang hadir di tempat ini, kita datang dengan apapun keadaan kita pagi hari ini, apapun yang kita hadapi, kita mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam setiap hidup kita. Apapun kondisi kita pagi hari ini,
apapun kondisi hati kita, sedihkah, bersukacitakan, atau kita tidak tahu hati kita rasanya seperti remuk redam. Mari pagi hari ini kita tetap mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah saat ini tidak hanya hati kita yang berkata, Kau baik Tuhan, tapi biarlah setiap mulut kita, setiap mata kita, setiap telinga kita, tangan kita, kaki kita, bahkan seluruh kehidupan kita, pagi hari ini kita mau tetap nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati kita. Kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hati kami melekat kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya sumber dalam setiap kehidupan umat-Mu di depan. Karena hanya Engkau satu-satunya tempat berharap bagi setiap kami umat-Mu di depan. Oh haleluya Yesus. Mari bersama kita mau menyembah Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang dapat melayani setiap hidup kita. Sehancur apapun, seburuk apapun reputasi hidup kita, kasih-Nya tetap melayani Tuhan. Amin. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami mau terhubung dengan Engkau Yesus. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari lebih sungguh-sungguh nyatakan dengan iman, kasih-Mu layakan seluruh kehidupan kita. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan setiap kami umat-Mu di tempat ini untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kami bangsa. Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Dan kami rindu selalu mengalami hati-Mu Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari umat Tuhan
Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa kami umat-umat-Mu di tempat ini. Kami rindu kami boleh terus terhubung dengan Engkau. Kami rindu untuk setiap kehidupan kami umat-Mu di tempat ini terus melekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan pagi hari ini Bapa, kami buka hati kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik, ladang hati kami yang terbaik bagi kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, siang hari ini setiap kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu akan termaterai bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh terus menerima kebenaran demi kebenaran akan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Karena kami rindu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kehidupan kami diubahkan. Ada banyak terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kami ketika kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau menghidupi firman-Mu bagi setiap hidup kami dalam keseharian kami. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah pagi hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, boleh bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Sudah menjelang siang, saya sama Ibu Gembala ini disuruh begini, Bapak nanti jangan banyak-banyak kalau berbayar. Ternyata pujiannya panjang sekali, tapi luar biasa. Hadirat Tuhan sungguh dirasakan kita semua. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita dibawa oleh Tuhan untuk menyadari sekali lagi bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini bukan siapa-siapa, gitu ya. Kalau nggak connect sama Tuhan, apa bahasa connect itu? Nyantol, kayak lagu kemarin, kecantol Gusti gitu ya. Kalau nggak nyambung, ya, nggak bisa apa-apa, ya. Nah, kita akan buka salah satu Injil sinoptik, yaitu Injil Markus. Nah, jadi kalau waktunya biasanya saya ulang-ulang biar hafal jemaat itu. Yang nggak hafal biar jadi penasaran, ya. Nah, Injil sinoptik, masih ingat Injil sinoptik kan? Puji nama Tuhan. Ada yang menjawab masih, istimewa. Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Ya. Sudah ketemu semua, amin? Ya, amin. Mantap. Saya baca ayat yang genap, saudara sekalian baca ayat yang ganjil ya. Kita akan mulai bersama-sama. 3, 2, 1.
Demikian firman Tuhan. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak yang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan meletakkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Ya. Perempuan Sirofenisia. Perempuan Sirofenisia kalau di Markus dikatakan Sirofenisia, tapi kalau di Injil Matius dikatakan perempuan Kanaan. Nah, ini biasanya kita dikasih jebakan Batman sama yang nggak mengerti. Ini yang benar yang mana? Jadi kenapa kita harus banyak belajar sejarah, ya, tata bahasanya, kebiasaannya, budayanya, supaya kalau ada yang tanya kita bisa jawab. Ya, di dalam Markus dikatakan perempuan Sirofenisia, sedangkan di Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28 dikatakan perempuan Kanaan yang percaya. Berikutnya sama-sama perempuan yang percaya, tapi tengahnya berbeda. Ya. Lalu yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah dua-duanya benar. Ya. Sirofenisia itu dikatakan bangsa. Jadi kalau kayak kita ini, misalkan wilayah Indonesia gitu ya. Nah, sukunya itu suku Jawa, suku Sunda, Bali ya, suku NTT itu ya. Nah, seperti itulah ya. Jadi Sirofenisia dan Kanaan itu sama ya. Kedua-duanya adalah bangsa yang sama, bukan bangsa yang berbeda. Hanya penyebutannya saja, kalau Kanaan itu ada di Perjanjian Lama, dikenal oleh orang-orang Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi asli. Sedangkan Sirofenisia itu peralihan ke bahasa Yunani koine, ya, bukan koinceling ya, koine ya. Nanti keliru Pak, Yunani koinceling gitu ya, mata uangnya zaman lama ya. Jadi mereka bukanlah bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel, alias bukan bangsa yang terpilih ya. Hanya tanah Kanaannya kan pernah dijanjikan sama Tuhan, itu adalah tanah perjanjian ya. Nah, pada masa ini mereka itu ada di daerah pesisir yang namanya Levan. Kenapa di situ dikatakan daerah Tirus dan Sidon? Ya, memang posisinya orang-orang Sirofenisia atau orang-orang Kanaan ini pada masa penjajahan Romawi masa itu, ya, itu mereka tersisihkan. Ya. Termasuk kalau kita baca di bagian lain dari Alkitab ada perempuan Samaria. Nah, mereka orang-orang yang tersisihkan, ya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah
kebudayaannya bercampur baur. Jadi mereka bukan hanya dengan budaya Romawi, tapi juga mereka sudah terbawa bercampur dengan budaya Yunani. Ya. Jadi budayanya sudah nggak jelas, nggak karu-karuan. Loh, makanya di sana di Kanaan itu bagi orang Yahudi, mereka itu orang-orang kafir istilahnya, atau orang-orang najis. Jadi para bangsa Kanaan ini orang-orang yang najis, ya. Mereka mencampur adukan antara agama, seni, gaya hidup, dan budaya-budaya lain yang menurut tatanan manusia. Jadi campur adukan. Tidak lagi ibadahnya tertuju pada Tuhan seperti bangsa Israel, tetapi mereka menyembahnya berhala-berhala. Istilahnya adalah sinkretisme. Nah, kan istilah ini sampai sekarang masih dipakai kan. Jadi kalau dengar istilah sinkretisme itu apa? Sinkretisme itu perpaduan antara agama dengan budaya masyarakat, itu namanya sinkretisme. Lalu apa yang ada di sana itu kalau berkembang sampai sekarang, kita browsing di YouTube, buka di YouTube, ada aliran-aliran filsafat, namanya stoicisme, kemudian epikurisme, skeptisisme, ya mungkin nanti kalau dilihat di YouTube ya. Nah itu hati-hati, ya. Saya tidak menjelekkan YouTubernya, ya. Saya juga tidak tidak melarang, boleh berpengetahuan filsafat, boleh, ya. Tapi harus benar-benar dengan hikmat. Karena apa? Kelihatannya seperti agama, tapi di dalamnya banyak masuk pikiran manusia. Contohnya apa? Contohnya ada sebuah sikap seperti ini. Ya, saya kan baik, saya nggak menyakiti orang, saya nggak ngiloin orang. Kalau orang memfitnah saya ya tetap beramal. Ya, tapi kalau diajak ke gereja, nggak mau. Kalau diajak ibadah, nanti saja. Kalau diajak ibadah, katanya begini, kan Tuhan Maha hadir di segala tempat. Nah, jadi sinkretisme itu kayak gitu, ya. Ibadah benar, memang Tuhan hadir di segala tempat. Tapi esensinya, ya, kalau nggak pernah ibadah sama dengan melanggar firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Tuhan katakan, ya, jangan engkau menjauhi pertemuan ibadah. Keren sekali. Ya. Jadi itu Tuhan juga katakan, jangan mengerjakan yang A tapi meninggalkan yang B. Jangan hanya mengambil perjanjian baru meninggalkan perjanjian lama, atau sebaliknya. Ya, boleh nggak ibadah mungkin karena sakit, karena suatu kegiatan yang memang diharuskan, ya. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain, oke, iya, kamu baik, ciwi, ya. Tapi keselamatan itu tidak diukur dari kebaikan kita, ya. Keselamatan itu datangnya dari kasih karunia Tuhan. Nah, kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke buku saya.
Jadi seperti itu ya, jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal filsafat ya. Boleh sebagai pengetahuan mau mendengarkan silakan ya, itu baik ya, karena tidak diajarkan yang buruk-buruk di sana. Tetapi di sana banyak simpang siur, campur aduk baur antara agama dan manusia ya. Nah sekarang kembali lagi ke Alkitab kita. Di sini adalah masalah seorang ibu yang anaknya kerasukan. Ya. Sebelum kejadian ini, Tuhan itu sudah keliling-keliling kemana-mana, membuat beberapa mujizat, ya, termasuk yang paling terkenal 5 roti 2 ikan. Nah, ketika perjalanan itu, Tuhan Yesus malah nyingkir. Oh, nggak melanjutkan ini ya, tapi malah menyingkir. Karena apa? Tuhan tahu hati orang-orang yang mengikut Dia hanya butuh berkatnya saja, ya, bukan Tuhannya. Nah, beda dengan apa yang ditampilkan saat ini. Jadi ketika sudah di awal mujizat semuanya itu, orang terheran-heran. Malah Tuhan Yesus pergi. Nah, kejadiannya berbeda di sini. Ibu ini istilahnya dia hanya mendengar saja bahwa Yesus itu baik, Yesus itu bisa melakukan mujizat, Yesus itu Tuhan. Dia hanya mendengar. Ya. Kesulitan yang dihadapi bukan sakit penyakit biasa, tapi berhubungan dengan roh jahat. Kerasukan, dikatakan tadi kerasukan anaknya. Nah, kalau di Injil Matius dikatakan dia sampai kesakitan. Jadi bukan hanya kerasukannya bukan hanya kalau kita lihat film horor-horor yang biasa mungkin cuma diem saja gitu ya, diem kemudian teriak-teriak, enggak ya. Kalau kita lihat film horor yang mungkin yang pernah lihat film horor ya, tentang eksorsis atau pengusiran setan, wah itu dia kesakitan, mungkin kejadiannya dia bentur-benturin kepala atau mungkin bentur-benturin kaki atau mungkin badannya dipukul-pukul sendiri. Nah itu, jadi menderita kesakitan itu sampai dituliskan karena itu kelihatan ya. Kalau kerasukan kan nggak kelihatan, meskipun orang diem. Kalau kerasukan kan juga nggak kelihatan toh kalau dia kerasukan ya. Tapi ini kelihatan ya. Nah, disitulah ibu ini kebingungan, datang ke mana-mana juga nggak bisa. Karena, nah tadi balik ke sejarah ya, karena kita tahu bahwa ibu ini penyembah berhala ya, otomatis yang dituju dulu pasti berhalanya. Karena apa? Yang dianggap memakmurkan, benar nggak? Berhala itu disembah karena dianggap memakmurkan, bisa menyelamatkan, bisa memberikan berkatnya, ya, menjaga dari roh-roh jahat. Tapi nggak berhasil, ya. Secara eksplisit, secara tertulis memang tidak. Nah itu kenapa saya jelaskan apa artinya perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan, supaya kita semua tahu kejadiannya kurang lebih itu kayak gitu. Nah, jadi kalau kita coba menelaah kenapa kok ditulis, kan bisa saja ditulis hanya seorang perempuan, itu kan juga bisa, tetapi dijelaskan. Nah inilah bedanya Alkitab kita itu dengan kitab suci yang lain, menjelaskan dengan jujur ya. Jadi waktu ibu itu kebingungan karena dia dengar di daerahnya dia Yesus lewat, maka dia menyamperin Yesus, minta tolong ya, minta tolong sama Tuhan supaya mengusir setan itu dari tubuh anaknya. Perhatikan kata-kata ini sangat keras. Dan ini kata-katanya kalau di handphone, kalau di HP ya, di aplikasi Alkitab tulisannya merah. Berarti apa? Keluar dari mulutnya Yesus sendiri. Ya.
Perhatikan kata-katanya. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan. Tahu semua kan? Digo tahu kan? Digo tahu kan? Ya, kata-kata Digo kan ya. Terus apa? Elliotnya banyak gitu kan. Kalau di Jawa ini kan agak jarang ya. Kalau di tempat kakak-kakak yang di luar pulau pasti kan banyak tuh anjing berkeliaran ya. Kalau kita makan kan dia pasti nungguin gitu kan, nungguin di bawah sambil apa namanya netes gitu kan ya. Nah kayak gitu. Perempuan ini yang dikatakan di luar orang Israel sama Tuhan sampai diibaratkan apa? Sebegitu rendahnya orang di luar Israel, orang di luar Yahudi. Sebegitu rendahnya, sebegitu tidak ada apa-apanya bagi orang-orang yang tidak memegang perjanjian keselamatan. Karena apa? Tidak ada kesempatan buat mereka yang tidak menerima Yesus untuk mendapatkan apa yang dikatakan roti hidup, mendapatkan kehidupan yang sejati, makanan yang benar-benar, supaya orang itu hidup. Hidup bukan berarti cuma bernafas doang, tetapi hidup yang benar-benar adalah orang yang mampu melewati kehidupannya, ya, bukan menghindar dari permasalahannya, tetapi menghadapi persoalan itu bisa dengan sangat tenang. Nah, jadi kalau di luar Yesus dikatakan ya serendah anjing ya. Saya tidak berani keras, tadi kira bahaya itu gereja itu kurang ajar itu, ngasih tahu kalau di luar Kristen nanti kita dibilang anjing ya. Nah, jadi memang kadang-kala ya, kadang-kala Tuhan juga menegur keras, mengajarkan kepada kita keras, saking cintanya sama kita manusia ya. Maka apa yang dikatakan perempuan itu, ya benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah ini perbedaan. Setiap orang memiliki masalah, setiap orang memiliki tantangan hidup masing-masing ya. Tetapi di hadapan Tuhan ya, di hadapan Raja, di hadapan Tuhan, mereka yang tidak ada dalam daftar kehidupan ya otomatis dibuang. Benar nggak? Sama kan nggak berharga toh, binatang itu nggak berharga, apalagi modelnya yang piaraan seperti itu. Bagi kita manusia nggak ada harganya ya kan. Lapar kan lapar, biarin aja kan, itu cuma hewan piaraan aja ya. Sama Tuhan dikasih perumpamaan seperti ini. Aku mengajar untuk orang-orang pilihan Israel, orang-orang pilihan, orang-orang Israel. Nah itu bisa dibaca di Matius pasal 15 tadi ya. Tapi kalau di Markus itu diibaratkan dengan bahasa yang lebih halus, ialah anak-anak yang dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan, aku ini diutus oleh Bapa untuk melayani domba-domba yang terhilang, anak-anakku yang terhilang, bangsa-bangsa pilihanku yang terhilang, bukan untuk bangsa lain. Aku tidak melayani mereka. Dan sangat jelas sekali bahwa Yesus menyatakan itu.
Lewat apa? Lewat perumpamaan ini tadi. Ya, nanti saja, kamu giliranmu nanti. Ini kayak cerita itu ya, apa namanya, kejamnya ibu tiri. Kalau anak tiri di nomor 2 kan gitu ya. Anaknya sendiri didahulukan, kalau anak tiri di nomor 2 kan gitu ya. Tuhan itu kejam banget ini sama kita ya. Lalu yang selanjutnya, dia memelas kepada Tuhan. Ya. Wis salah Tuhan, wis masih lo berokane. Nah, orang Jawa bilang kayak gitu. Sudahlah Tuhan, nggak apa-apa Tuhan. Meskipun cuma remah-remahnya di tanah itu loh Tuhan, jangan dibuang itu, jangan disapu Tuhan. Bayangkan seorang anjing pasti kayak gitu, bener nggak? Kalau dia lagi kelaparan, nungguin dia, kemudian tuannya makan, terus rotinya jatuh, tuannya tiba-tiba bilang belum 5 menit. Pasti kalau anjing itu bisa ngomong kayak siapa namanya, kayak Snoopy atau Scooby Doo gitu, paling ngomong, Tuhan kau jahat sekali, bener nggak? Iya kan? Jatuh, Tuhannya bilang belum 5 menit. Nah, sangat mengharapkan itu. Bahkan sampai habis pun makan ternyata nggak ada sisa. Aduh Tuhan, kamu kok gak belas kasihan sama aku sih dong gini toh Tuhan, Tuhan gitu, bukan Tuhan. Nah dia pasti mengharapkan kayak gitu, nungguin setianya gitu ya. Orang ini karena percaya, dia setianya sampai seperti itu, sampai diibaratkan sama Tuhan seekor anjing pun dia tetap setia. Kalau di dunia pelayanan ada kata-kata seperti ini, Masya Tuhan, meskipun Tuhan jadikan aku cuma keset, ya biarin aja. Yang penting Tuhan tetap dalam hidupku. Yang penting aku tetap melayani Tuhan. Nah itu. Kalau di dunia pelayanan itu apa? Tuhan itu ada yang sampai seperti itu. Karena apa? Merasa dirinya nggak layak. Tapi ketika iman itu berjalan, ketika iman itu sikapnya dengan benar, seperti perempuan ini, hanya berharap sama Tuhan, sudah kasih aku kesempatan, sampai ngomong gak popo wis kalah, masih remah-remahe ora popo. Apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Di ayat 30 dikatakan apa? Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Setannya sudah keluar. Dengan iman yang benar, maksudnya apa? Imannya memang dia sedang ada masalah, tapi dia minta Tuhan yang menyelesaikan. Nah, itu iman yang benar. Bukan kuasanya, harapannya menunggu Tuhan sampai ngomong iya, gitu loh maksudnya. Jadi bukan mengharapkan kuasanya, bukan mengharapkan mujizatnya, tapi Tuhannya yang diminta datang. Akhirnya Tuhan katakan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi iman yang benar itulah yang akan membawa kita semakin naik, semakin gampang melewati masalah itu, semakin enak. Yang katanya orang-orang urip iki cek soroni, hidup ini kok cek susah sih. Kemarin ada beberapa anak-anak kita yang
ikut ibadah umum ini ya. Bapak minta maaf terus terang memang tidak mengundang secara umum karena tempatnya terbatas. Seandainya tempatnya besar, ya semua jemaat undangan datang semua, ya. Karena kemarin ada kurang lebih 12-13 sama kita, jadi undangannya 12 gereja, perwakilannya rata-rata kemarin ya sekitar 7-8 orang, jadi ya ada yang nggak datang sih, 3 gereja nggak datang, tapi yang lainnya ngutus sampai ya cukup penuh juga di sini akhirnya. Ini yang jemaat kita di luar, sampai pemain musiknya juga tidak duduk di dalam tapi duduk di luar. Nah saking penuhnya seperti itu, jadi makanya kenapa saya tidak protes di pengumuman mimbar, ya. Kembali ke sini lagi, ya. Jadi yang dikatakan ada masalah, kemudian berharapnya Tuhan masalahku kayak jalan keluar Tuhan. Ya apa iki waya aku waya bayar cicilan iki Tuhan. Kok gorong ana uang sing masuk iki tagihanku ini Tuhan. Bagaimana sih? Nah gitu, aduh bayaranku telat rek kok gak mlebu-mlebu lah iki kok nek ditagih opo ini. Nah itu rasanya nanti kalau di dalam Tuhan dia akan ringan. Nah sudah, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong, ya. Akhirnya ketika iman itu sudah tertuju pada Tuhan Yesus, kemudian sikap hatinya yang benar-benar tulus, maka hal yang diharapkan itu diberikan oleh Tuhan. Dan kondisi anaknya tadi yang kita lihat, anaknya itu terbaring di tempat tidur, sudah tidak pola, sudah tidak teriak-teriak, ya. Jadi tidak lagi merasa kesakitan, ya. Kalau orang terbaring tidur, nek sakit bisa tidur tidak kira-kira? Tidak bisa, sulit tidur pasti, ya. Kalau dia masih kesakitan, meskipun iblisnya keluar, tapi kalau badannya kesakitan, ya tidak mungkin dia terbaring tidur enak gitu ya. Nah ini kalau di film kan mungkin dia bisa tidurnya sambil ngorok, sambil ngiler-ngiler gitu kali ya. Ya. Jadi kan kondisi yang begitu damai. Maksudnya dari ayat ini adalah anak itu sudah damai, nggak kesakitan lagi. Maka hasil yang didapat bukan secara roh saja, dibebaskan dari segala belenggu, termasuk jasmani. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kita kuasa roh Allah, kuasa roh kudus di dalam diri kita, yang sehat bukan hanya rohaninya, termasuk jasmaninya, ya. Tuhan tetap memperhatikan. Tuhan bukan hanya memperhatikan rohani kita, jasmani kita ini loh juga diperhati, ya. Itu makanya puji Tuhan sampai hari ini kita tetap diberkati oleh Tuhan. Habis ibadah selalu fellowship, habis ibadah selalu fellowship, ya. Bukan karena kuat mampu kami, ya, tapi kalau pun mampu, nggak ada Tuhan dalam hatinya, saya percaya jangankan 1.000, jangankan 100.000, 10.000, 1.000 rupiah, 500 spesial pun nggak ada. Ngapain? Buat makan sendiri aja, ngapain? Meskipun orang kaya, kalau nggak ada roh Allah di dalamnya, ya dia pasti jadi orang yang pikir, ya. Jadi kalau orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dihinggapi dengan Roh Kudus, dia pasti
rohaninya sehat, jasmaninya juga pasti sehat. Ya, ya meskipun sakit wajar, namanya juga manusia, masih ada sakit flu segala macam, batuk wajar ya. Tapi secara jasmani dia pasti bugar. Ya. Nah, lalu apa yang kita dapat ambil hikmat dari ayat firman ini? Tuhan itu mencintai semua manusia, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan tetap sayang. Memang secara garis janji kepercayaan dari Tuhan, janji berkat dari Tuhan, memang ada garisnya dari bangsa Israel. Bagaimana dengan orang yang di luar Israel? Tuhan Yesus hadir untuk menyatukan kita ke dalam, yang bukan keturunan bangsa Israel ya. Nah, untuk disatukan oleh darah Yesus menjadi bangsa pilihan. Itu kenapa Tuhan katakan, aku adalah pintu, aku adalah roti hidup. Jadi hanya bisa dengan Yesus saja kita masuk ke tanah perjanjian itu, menjadi penerima berkat-berkat yang sudah disampaikan kepada Bapak Abraham. Padahal seharusnya kita nggak bisa. Ya, meskipun toh tadi yang di awal saya ceritakan, saya nggak pernah menyakiti orang, saya juga nggak pernah jahatin orang, saya nggak pernah bully orang, ngiloin orang. Saya suka dermawan, kasih berkat. Tapi kalau nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal Allah yang dia sembah, nggak pernah beribadah, ya nggak bisa masuk ke kerajaan surga. Ya. Sebagai kesimpulan, mari kita yang sudah mengetahui kebenaran ini, yang seharusnya kita nggak layak, tapi sama Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk melayakkan kita menjadi warga kerajaan Allah, kerajaan surga. Ayo kita sungguh-sungguh memiliki iman yang benar, lurus kepada Tuhan. Ya, dunia boleh heboh, dunia boleh mewah, tapi kehidupan kita, kekayaan kita ada di dalam Kristus. Seperti sebuah perumpamaan, kerajaan surga itu seperti kalau kita menemukan emas permata. Jadi kalau kita yang nggak dilayakkan, ayo kita sudah dilayakkan sama Tuhan, kita sudah nemu emasnya, ya jangan dibuang emasnya. Emang sekarang sudah berapa itu? Hampir 2 juta ya 1 gramnya. Iya bu, iya bu ya, hampir 2 juta, lumayan kan? Nah ini yang emas dunia saja 1 gram aja hampir 2 juta rupiah, apalagi yang emasnya surga, kan begitu. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan beri, ya. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik untuk ke depan, singer juga musik leader, kita maju ke depan.
ini saatnya kita menautkan diri kita, menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi di masa lalu, apa yang menjadi latar belakang seperti ibu dari Kanaan ini, Tuhan gak mempedulikan latar belakang kita. Mungkin dulu kita jahat, mungkin dulu kita orang-orang buangan, tapi saat kita benar-benar terhubung dengan Tuhan Yesus, Allah yang benar, maka engkau akan bisa merasakan Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar Allah yang hidup, yang dikatakan Raja Damai, yang dikatakan Bapa yang kekal. Mungkin secara kasat mata kita tidak melihat, tetapi kita memiliki jiwa, memiliki hati nurani. Kita bisa merasakan hal-hal yang tidak enak dengan perasaan kita, hati kita, nurani kita. Maka ketika Roh Allah itu kita izinkan untuk masuk ke dalam diri kita pasti bisa merasakan betapa indahnya kehidupan bersama Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau sudah menaburkan firman-Mu dalam hati kami, jemaat-jemaat untuk Center Kebahagiaan ini. Tetap ingatkan kami ya Roh Kudus bahwa kami sebenarnya tidak layak untuk menerima apa yang sudah Kau janjikan kepada bangsa pilihan. Tetapi lewat pengorbanan-Mu Tuhan, lewat apa yang sudah Bapa kehendaki untuk ada karya keselamatan, untuk ada karya penyaliban, itu semua tidak layak Bapa. Kami hanyalah orang yang kotor, yang sebelumnya tidak layak untuk masuk kerajaan Allah, kerajaan surga. Jika kami tidak mengenal Engkau, mungkin kehidupan kami akan terus kacau balau. Bahkan mungkin nanti kami juga pasti akan Kau ceburkan di dalam api yang abadi. Kasih-Mu sungguh sempurna, sungguh tiada duanya. Kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus dalam diri kami, sehingga kami tetap terus bisa terhubung sebagai warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas beri firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, kiranya hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan, tetapi Yesus yang adalah Allah
terus bersinar, akan terus semakin besar, bukan hanya di hati dan pikiran kami saja, tapi orang yang melihat kami pun mereka akan terimpartasi kasih Kristus yang sudah kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya benih-benih firman-Mu juga yang ada di dalam diri jemaat tetap tersimpan baik, bertumbuh, berakar kuat, dan juga berbuah manis. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan siang hari ini, saudara. Mari melalui setiap firman yang sudah ditebarkan dan sudah kita terima, kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Kita mau terus melekat dengan Tuhan, karena firman Tuhan itu dasar yang berdaulat dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Waktunya kita akan memberikan yang terbaik sebagai rasa ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita sepanjang minggu ini. Sambil persembahan dijalankan, kita mau menaikkan satu pujian. Jangan lelah bekerja kepada kesempatan siang hari ini. Tuhan sudah memberkati setiap umat-umat Tuhan yang hadir beribadah pada pagi hingga siang hari ini. Bahkan kami umat-Mu di tempat ini ya Bapa, kami sudah memberikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati dalam kehidupan kami, dan sudah selayaknya kami untuk mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, melalui setiap persembahan yang sudah umat-Mu berikan siang hari ini, itu akan menjadi benih yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati jemaat-jemaat keluarga, berkati juga jemaat-jemaat anak remaja dan anak muda, semua yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi pada siang hari ini, kami percaya berkat yang sama Tuhan sudah turunkan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Bahkan siang hari ini ya Tuhan, kami mau panjatkan doa kami kepadamu. Kami mau bawa setiap doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Terima kasih terkhusus Tuhan bagi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Buat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang nyata
hari ini kasih Tuhan tetap nyata dalam setiap hidup kami umat di tempat ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena Kau masih memberikan kepada kami satu kesempatan lagi untuk kami boleh bersama-sama umat di tempat ini datang bersekutu, beribadah, memuji, menyembah Engkau. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya itu semua karena kasih anugerah yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, siang hari ini kami mau berdoa ya Bapa, berdoa terkhusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati Indonesia. Engkau sendiri yang akan senantiasa memberikan perlindungan-Mu yang sempurna bagi tanah air tercinta Indonesia ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan bahwa Indonesia ada di dalam hati-Mu. Engkau tidak pernah melupakan bangsa ini karena hati-Mu, hati Tuhan, hati Bapa itu sudah tertuju atas bangsa dan negara kami. Hari ini kami mau bersepakat bersatu hati dengan umat-Mu di tempat ini. Kami mau mengangkat tangan kami memberkati Indonesia tercinta. Kami memberkati setiap jajaran pemerintahan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tentukan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dengan semua pemimpin kami, hikmat yang luar biasa, pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga semua pemimpin-pemimpin negeri ini boleh memimpin bangsa Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pemimpin-pemimpin negeri ini menjadi contoh dan teladan yang luar biasa bagi seluruh warga dan masyarakat Indonesia tercinta. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas bangsa dan negara kami. Kehendak-Mu saja yang terjadi atas setiap pemimpin-pemimpin negeri yang Tuhan sudah pilih dan tentukan. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran yang datangnya daripada Tuhan saja itu akan Tuhan terus nyatakan atas bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kami juga berkatakan pemerintahan yang takut dan gentar akan Tuhan, pemerintahan yang terus berdiri di dalam kebenaran, di dalam keadilan dan di dalam kebijaksanaan. Walaupun seluruh masyarakat Indonesia yang ada ini, kami berbeda sudut pandang, kami berbeda keyakinan, tapi biarlah kami sebagai warga negara Indonesia, kami boleh terus bersatu hati, hidup berdampingan dengan penuh kesalehan dan kehormatan yang daripada Tuhan saja. Dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan bahwa tidak ada satu dosa pun yang tersembunyi di dalam pemerintahan kami ini. Tidak ada satu dosa pun yang tersembunyi di dalam negeri kami tercinta ini ya Bapa. Namun biarlah hanya kebenaran-Mu saja yang ada di pemerintahan Indonesia tercinta ini. Pimpin bangsa kami dan pakailah pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang takut dan cinta akan Tuhan. Bahkan segala campur tangan Tuhan terjadi atas Indonesia. Bahkan kami mau tolak segala campur tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus yang akan merusak kedamaian atas negeri kami. Kami mau tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu saja yang berdiri menaungi atas bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Bahkan ambil alih seluruh pemerintahan Indonesia dan kehendak-Mu yang terjadi atas pemerintahan kami. Terima kasih ya Bapak. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk sinode kami GKIN. Tuhan juga memberkati para pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih dan tentukan, yang ada di sinode GKIN Kepanjen. Mari Bapak, Kau terus persatukan hamba-hamba-Mu yang ada di sinode GKIN Kepanjen, untuk mereka boleh terus saling berjalan beriringan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan memberkati keluarga mereka, memberkati pelayanan mereka,
memberkati pekerjaan mereka. Taruh hati Tuhan atas para pemimpin-pemimpin sinode GKIN, sehingga setiap apapun yang hamba-hambamu kerjakan ini, Tuhan akan buat berhasil. Dan biarlah hanya kemuliaan nama Tuhan saja yang semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi lingkungan kami masing-masing, di mana kami bertempat tinggal. Tuhan terus menjaga dan melindungi lingkungan kami masing-masing ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, kemanapun kami melangkah, di situ ada penyertaan Tuhan. Kami percaya di setiap lingkungan umat-Mu yang ada di tempat ini, dimanapun Tuhan menempatkan kami, di situ setiap orang yang kami temui, mereka akan melihat kasih Tuhan nyata bagi setiap umat-umat Tuhan yang percaya dan yang mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk GKIN Hope Center Kepanjen yang Tuhan sudah boleh terus nyatakan, boleh ada di tengah-tengah kota Kepanjen di tempat ini. Untuk itu Bapa, kami siang hari ini bersama umat-Mu, kami tetap mengangkat tangan kami, menyatukan hati kami, memberkati gereja kami GKIN Kepanjen. Biarlah Bapa GKIN ini boleh semakin meninggikan nama Tuhan. Bahkan setiap aktivitas, kegiatan, program-program yang ada di gereja-Mu di tempat ini, biar Engkau sendiri yang memimpin. Dan kami percaya Yesus, bahwa salib Tuhan tetap tertancap atas gereja-Mu GKIN di tempat ini. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat, jiwa-jiwa yang Tuhan sudah boleh terus percayakan sampai hari ini, ada bersama-sama dengan kami di GKIN Kepanjen. Untuk itu Bapak, kami memberkati setiap jemaat-jemaat family, kami memberkati setiap jemaat-jemaat anak remaja dan anak muda. Mari Bapak, Kau terus ikat kami dengan tali kasih-Mu. Berkati setiap rumah tangga umat-umat-Mu di tempat ini. Berkati pergumulan mereka, berkati pekerjaan mereka. Bahkan berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam masa pendidikan, bahkan di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan boleh terus nyatakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi seluruh umat-Mu di tempat ini. Bahkan tidak ada satupun yang terlewatkan bagi umat-Mu di tempat ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan setiap apapun yang umat-Mu di tempat ini lakukan, Tuhan sendiri yang akan membuatnya berhasil. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap program-program yang ada di gereja kami di tempat ini. Baik program-program yang sudah berjalan, bahkan program-program yang akan berjalan. Mari Bapak, kami mau taruh setiap program-program gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami tetap meminta campur tangan Tuhan terus nyata bagi setiap program-program yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Bahkan untuk program pemuridan yang sebentar waktu akan kami lakukan di tempat ini, mari Allah Roh Kudus, kami tetap meminta pimpinan yang daripada Tuhan. Hikmat-Mu terus Tuhan nyatakan bagi setiap kami Bapak, sehingga program pemuridan pun boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menggerakkan setiap jiwa-jiwa anak muda di tempat ini untuk mereka boleh mengikuti program pemuridan ini. Karena kami percaya Bapak, melalui program pemuridan ini akan banyak muncul anak-anak muda yang siap menjadi murid-murid yang luar biasa, yang siap bermultiplikasi bagi visi dan misi Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Bahkan pergumulan gereja-Mu di tempat ini, terkhusus Tuhan, kami membutuhkan beberapa alat musik untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak, dengan segala kerendahan hati, kami taruh pergumulan gereja-Mu di tempat ini untuk alat musik apapun yang kami butuhkan di dalam nama Yesus. Waktu Tuhan yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini. Kalau jiwa-jiwa Tuhan sudah kirimkan dengan talenta mereka masing-masing yang Tuhan berikan atas hidup mereka,
Maka kami percaya, maka perlengkapan musik apapun yang kami butuhkan di tempat ini, Tuhan akan kirimkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas pergumulan gerejamu di tempat ini, bukan kehendak kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa. Bahkan kami menyerahkan setiap umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak terus persatukan hati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, untuk kami boleh terus mengikat tali kasih di antara kami. Kami boleh terus mendukung satu dengan yang lainnya, mensupport satu dengan yang lainnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan kami terus meminta roh kerendahan hati turun bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Bapak, bahwa kami melayani Raja di atas segala raja. Kami tidak melayani manusia. Jadi apapun kondisi gerejamu di tempat ini, kami tetap mau fokuskan kami sebagai pelayan-pelayanmu di tempat ini, untuk kami boleh terus maju memandang kepada visi misi Tuhan atas gerejamu di tempat ini. Untuk itu Tuhan terus tuntut kami sebagai pelayan-pelayanmu di tempat ini tanpa terkecuali, yang sudah ambil bagian bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hikmat pewahyuan Tuhan terus nyatakan bagi setiap pelayan-pelayanmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin masih ada yang mengalami kemunduran iman, tertidur secara rohani. Di dalam nama Yesus yang hari ini, Roh Kudus turun menjamah setiap umat-umat-Mu. Biarlah segala kemalasan, segala ketiduran rohani siang hari ini oleh kasih Tuhan, mereka mengalami jamahan Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga cinta mula-mula yang mereka sudah terima dari Tuhan, itu akan kembali muncul bagi umat-umat Tuhan yang mengalami kemunduran iman, yang mengalami kemalasan secara rohani. Itu akan kembali Tuhan bangkitkan, dan mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi kesatuan Yon Sipur 5 di tempat ini. Mari Bapa memberkati seluruh pemimpin yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah percayakan untuk memimpin kesatuan Yon Sipur 5 di tempat ini. Mari Bapak, kuasa-Mu, otoritas-Mu turun bagi pemimpin Yon Sipur 5 di tempat ini. Kau akan terus urapi hamba-Mu, Kau akan terus pakai pemimpin Yon Sipur 5 di tempat ini untuk boleh terus menjadi tangan kepanjangan Tuhan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling, di area